dengan contoh Yani dan Maksud Chelsea di sekolah minggu online. Nah, adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita, contoh nanya dulu kabar kita di rumah semuanya. Apa kabar adik semuanya? Lo saya yakin dan percaya adik di rumah pasti dahsyat dan Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik, hari ini mari kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Namun sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, contoh undang kita semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita akan menyanyikan satu lagu pujian yang berkata, Aku Anak Raja. Ikuti gerakan contoh dan Rose Chelsea. Lanjut memuji Tuhan lagi, kita berdoa dulu ya. Ayo semuanya bersikap berdoa yang baik, lipat tangan, tundukkan kepala, ikuti doa Lose ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Tuhan, kami mau melaksanakan ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik bisa memuji Tuhan lagi kan? Kita nyanyi satu lagu lagi. Kita akan nyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. Kita juga harus tetap happy untuk memuji Tuhan. Nah, kita terus memuji Tuhan dan adik-adik terus berdiri ya. Kita nyanyikan satu lagu lagi yang berjudul Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran. Itulah tandanya, tanda yang manis, yang dimaksud
sebelumnya kita akan menyanyikan satu lagu lagi yang berjudul Firman Tuhan Ada di Hatiku, dan ikuti gerakan contoh dan Lause Chelsea. Duduk yang manis, duduk yang tertib, jangan ganggu teman-temannya. Oke, selamat mendengarkan. Shalom adik-adik semuanya. Wah, udah pada semangat tadi nih, Lause lihat. Udah menari, bernyanyi, memuji Tuhan. Nah, sekarang waktunya kita duduk diam dulu ya, yang tertib, yang rapi, karena kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sebelum itu kita mau ngapain nih ya, Lause? Apa nih ya, tangan Lause ngapain? Bener, kita mau berdoa dulu kepada Tuhan biar kita bisa mendengarkan ceritanya dengan baik. Oke, yuk kita bersatu dalam doa. Ikuti doanya Lause Angel. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh kembali mengikuti ibadah sekolah minggu online. Tuhan, tadi kami sudah menari, bernyanyi, memuji Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, agar kami dapat mendengarkan cerita dengan baik, tidak main-main, dan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita udah berdoa, sekarang berarti kita sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sekarang Lause Angel ini ingin bercerita nih, masih dengan tokoh yang sama, yaitu Bapak Abram yang bersama dengan keponakannya Lot, dan banyak orang yang mengikuti kan, adik-adik pasti masih ingat cerita minggu lalu. Nah, Bapak Abram dan Lot ini masih berjalan adik-adik, masih berjalan bersama gerombolannya. Nah, di sini Lause Angel ingin bercerita tentang Bapak Abram dan Lot berpisah. Wah, kenapa bisa berpisah Lause? Emang mereka bertengkar atau emang mereka ada masalah gitu ya? Mungkin adik-adik penasaran. Nah, kita simak cerita ini bareng-bareng. Nah, di sini dikatakan, maka pergilah Bapak Abram dari Mesir dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun masih bersama-sama dengan dia adik-adik. Jadi Bapak Abram dan Lot ini masih bersama-sama, masih berjalan berbarengan. Dan diceritakan bahwa Bapak Abram sangat kaya raya, banyak ternak, perak, emas, wah pokoknya sangat kaya deh adik-adik. Nah, suatu ketika Bapak Abram ini berjalan adik-adik dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari satu tempat ke tempat yang lain, dan mendirikan mezbah. Nah, di sini dikatakan juga ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb
sampai dekat Betel di mana kemahnya mula-mula berdiri. Nah, kemah itu mesbah adik-adik. Jadi mesbah itu yang seperti Laus Angel pernah bilang ya, zaman dahulu itu belum ada bangunan gereja yang luas seperti sekarang, tapi mereka memuji Tuhan harus mendirikan yang namanya mesbah. Nah, Abram juga kembali ke mesbah yang dia buat dahulu di sana, dan disinilah Abram memanggil Tuhan. Lalu di sini dibilang juga adik-adik di Alkitab, Lot masih ikut bersama-sama dengan Abram. Dan juga Lot ini mempunyai domba dan lembu dan kemahnya juga adik-adik. Tetapi sayang banget adik-adik, nah di cerita Alkitab ini diceritakan tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Tandanya apa Lause? Tandanya tempat itu atau wilayah itu tidak bisa ditempati berdua adik-adik, karena tidak luas, tidak cukup luas untuk menampung mereka semua dalam negeri itu adik-adik. Sebab harta milik mereka tuh sangat banyak, mereka sangat kaya raya adik-adik, sehingga mereka nggak bisa lagi nih diam bersama-sama seperti yang awal kemarin adik-adik. Lalu gimana Lause? Kira-kira apakah mereka bertengkar? Ada yang pergi, ada yang diusir. Nah, kita masih dengarkan bareng-bareng ya adik-adik, jangan ada yang main-main, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, dikatakan di sini adik-adik di Alkitab, mereka tidak bisa tinggal bersama-sama. Lalu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot, keponakannya Bapak Abram. Apa itu gembala Lause? Gembala itu orang yang ini adik-adik menjaga kambing domba. Nah, Abram kan punya banyak kambing domba, maka harus ada orang yang menjaganya. Begitu pula dengan Lot, keponakannya. Jadi gembalanya Abram dan gembalanya Lot ini bertengkar adik-adik, berebutan nih adik-adik, berkelahi untuk memperebutkan siapa yang akan tinggal dan siapa yang akan pergi dari wilayah itu adik, karena tidak cukup untuk ditempati berdua karena banyak sekali harta benda. Nah, ketika mereka berhantam, berkelahi nih adik-adik ya, adik-adik punya gambaran nih ketika mereka berkelahi, mungkin ada yang luka-luka, ada yang marah-marah ya adik-adik. Ketika mereka berkelahi, Bapak Abram yang sangat baik dan sangat bijak ini berkata adik-adik kepada Lot, keponakannya. Bapak Abram berkata nih kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan kamu dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Apa itu Lause kerabat? Terus apa sih sebenarnya yang Bapak Abram ingin sampaikan kepada keponakannya Lot? Bapak Abram berkata kalau mereka itu tidak boleh berkelahi karena mereka itu adalah saudara adik-adik. Bapak Abram adalah pamannya Lot. Lot ini adalah keponakannya Bapak Abram. Sama nih seperti kita adik-adik, misalnya nih mama sama papa melihat adik-adik berantem sama saudaranya Titi, Meme atau Koko, pasti mama papa selalu melarang kan adik-adik bahwa tidak boleh berantem karena kalian itu adalah saudara atau kerabat. Nah, Bapak Abram juga sama seperti mama papa ketika memperingatkan adik-adik bahwa nggak boleh berantem nih adik-adik. Abram sangat bijak, dia tidak ingin berantem atau berkelahi dengan Lot dan berbuat dosa adik-adik. Lalu Bapak Abram ini mengalah kepada Lot. Terus Bapak Abram memutuskan seperti ini adik-adik, biar mereka tidak lagi berantem. Bapak Abram berkata, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jadi mereka ini Bapak Abram ingin berpisah adik-adik. Kalau misalnya Bapak Abram ke kanan, maka si Lot ke kiri. Kalau misalnya si Lot ke kiri, Bapak Abram ke kanan. Jadi biar mereka tidak berkelahi lagi dan seluruh negeri itu cukup untuk ditempati oleh Bapak Abram atau si Lot. Jadi mereka tidak lagi bergabung adik-adik, tapi sudah berpisah. Lalu kemudian ketika Bapak Abram sudah mengalah, sudah memberikan kesempatan kepada Lot dan seluruh gembalanya dan seluruh harta bendanya, maka Lot ini mencari-cari nih adik-adik, di mana ya aku mau tinggal. Lalu kemudian dilihatnya lah lembah Yordan, banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti di tanah Mesir sampai ke Zoar. Nah adik-adik, itu adalah tanah di mana yang banyak airnya, yang subur, yang diberkati oleh Tuhan. Nah lalu Lot melihat nih, wah itu tuh banyak banget airnya. Dia mau ke sana nih adik-adik, aku pasti akan bisa nih tinggal di negeri itu. Maka
Lot memilih baginya seluruh wilayah itu dan pergi bersama-sama dengan gerombolannya adik-adik. Lalu Lot dan Abram berpisah. Akhirnya keponakan Abram yaitu Lot berpisah dengan pamannya. Maka bapak Abram pun tetap menetap di tanah Kanaan. Sedangkan Lot sudah pergi nih adik-adik ke wilayah yang dia pilih tadi, yaitu di lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Nama lembahnya adalah lembah Yordan dan mereka berkemah dekat Sodom adik-adik nama wilayahnya. Lalu setelah Lot berpisah daripada Abram, maka Tuhan berfirman nih adik-adik. Tuhan berkata kepada bapak Abram, pandanglah sekelilingmu. Nah, Tuhan menyuruh bapak Abram untuk melihat nih adik-adik, sama seperti bapak Abram menyuruh Lot untuk memilih. Pak Abram melihat sama seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, dari timur ke barat, utara ke dan selatan. Sebab, nah adik-adik, Tuhan berkata, Tuhan menyuruh Abraham untuk melihat sekelilingnya dari utara ke selatan, timur ke barat. Berarti semuanya itu di satu wilayah itu. Tuhan berkata, seluruh negeri yang engkau lihat itu, seluruh negeri yang Bapak Abraham lihat. Ini misalnya adik-adik melihat nih, dari sini banyak banget negeri-negeri yang bisa adik-adik lihat. Tuhan berkata itu akan menjadi miliknya adik-adik. Nah, seperti itulah Tuhan berkata kepada Bapak Abram, seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu. Aku ini Tuhan ya adik-adik, akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu untuk selama-lamanya. Wah, Tuhan baik banget ya sama Bapak Abram. Tuhan memberikan seluruh negeri yang Bapak Abram bisa lihat itu untuk Bapak Abram dan seluruh keturunannya. Dan Tuhan juga berjanji kepada Bapak Abram, aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Adik-adik coba bayangkan, adik-adik melihat debu tanah banyak banget kan, bahkan walaupun kita tidak di pantai, banyak pasir, pasti di depan rumah adik-adik atau di rumah adik-adik deh, kalau misalnya lagi banyak debu tuh, adik-adik bisa nggak menghitung debunya? Pasti nggak bisa dong, Lause aja nggak bisa. Dan tidak ada siapapun yang bisa adik-adik untuk menghitung banyaknya debu tanah. Nah, seperti itulah yang dijanjikan Tuhan kepada Abram, untuk menjadikan keturunannya Bapak Abram sangat banyak seperti debu tanah. Dan Tuhan berkata lagi, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Nah, adik-adik, Tuhan berkata kalau misalnya ada orang yang bisa menghitung banyaknya debu tanah, maka keturunan Bapak Abram baru bisa dihitung adik-adik. Berarti tidak pernah bisa dihitung, karena tidak ada orang yang bisa menghitung banyaknya debu tanah. Berarti sangat banyak kan adik-adik, sama seperti lagu yang sering kita dengar, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Nah, sama seperti lagu itu adik-adik, karena itu adalah janjinya Tuhan. Tuhan juga berkata, bersiaplah Abram, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Nah, Tuhan kembali mengingatkan bahwa Tuhan akan memberikan seluruh negeri untuk Bapak Abram. Nah, Abram, ini negerimu, ini negerimu, ini negerimu. Jadi semua negeri adalah punyanya Bapak Abram, karena Bapak Abram sangat baik dan sangat Tuhan sayangi adik-adik. Setelah itu Bapak Abram pun berbahagia. Lalu Bapak Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin, masih sama seperti cerita-cerita Lause di minggu lalu, yaitu pohon terbantin dekat Hebron, lalu didirikannya mesbah bagi Tuhan. Nah, Abram akhirnya kembali lagi nih adik-adik mendirikan mesbah bagi Tuhan, karena Abram sangat bahagia karena Tuhan sangat baik kepada Abram. Nah, Lause, kenapa Abram diberikan negeri dari Tuhan? Emang apa sih yang Abram perbuat, Lause? Gitu ya, mungkin adik-adik penasaran. Nah, adik-adik tadi Lause udah cerita, ketika gembalanya Lot dan gembalanya Abram bertengkar atau berkelahi, pukul-pukulan nih, pukul-pukulan. Nah, Abram pun sangat bijak kan adik-adik, dia memilih untuk mengalah kepada keponakannya Lot. Dia tidak serakah adik-adik, dia bukannya bilang kepada Lot, Bapak Abram kan sebenarnya bisa nih adik-adik, kalau adik-adik pikirkan, Lot kamu pergi aja deh, aku mau seluruh negeri ini untuk aku. Tapi Bapak Abram tidak seperti itu kan adik-adik. Bapak Abram justru mengalah dan menasihati bahwa kita sebagai saudara seiman, sebagai kerabat tidak boleh bertengkar. Maka dari itu Tuhan sangat menyayangi Bapak Abram, karena Bapak Abram sangat baik, sangat bijak, dan juga Bapak Abram itu penuh dengan hikmat adik-adik. Dia tidak serakah dan melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Makanya
Makanya Tuhan sangat menyayangi Bapak Abram. Makanya kalau misalnya kita ingin disayangi oleh Tuhan seperti Tuhan menyayangi Bapak Abram dan menjanjikannya seluruh negeri bahkan keturunan sangat banyak, maka kita juga harus meneladani Bapak Abram, adik-adik. Kita nggak boleh bertengkar dengan saudara-saudara kita, bahkan dengan teman kita sekalipun, karena teman kita sebenarnya adalah saudara dalam Tuhan kan adik-adik. Nah, kita tidak boleh bertengkar dengan siapapun berarti. Sama seperti Abram yang menjauhkan diri dari segala pertengkaran atau perkelahian. Kita juga harus seperti itu ya adik-adik. Nanti kita juga akan dikasihi sama seperti Tuhan mengasihi Bapak Abram. Nah, itu aja cerita dari Lause mengenai Lot dan Abram yang berpisah. Nah, Lause ingin mengajak kita untuk membacakan ayat emas ya adik-adik. Nah, ayat emas ini diambil dari Kejadian pasal 13 ayat yang ke-15. Nah, Lause Angel baca sekali, nanti adik-adik ikuti ya di rumah. Kejadian 13 ayat 15. Nanti juga boleh dilihat di sini ya adik-adik mungkin, atau di YouTube-nya dilihat, nanti baca bareng-bareng Lause. 1 2 3. Kejadian 13 pasal 15. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Sekali lagi adik-adik ikuti ayat emasnya Lause ya. Kejadian 13 ayat 15. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Oke adik-adik, udah selesai cerita kita pada sekolah minggu online kali ini. Nanti jangan lupa datang di sekolah minggu offline jam 4. Nanti Lause mau ngajak kita semua untuk nonton video ya adik-adik mengenai Bapak Abram dan Lot yang berpisah. Nah, sekarang kita mau berdoa nih untuk menutup firman Tuhan yang sudah kita dengar. Ayo semuanya lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, ikuti doanya Lause Angel. Yuk kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Bapak Abram dan Lot. Tuhan berkati kami agar kami dapat meniru Bapak Abram. Tuhan ajari agar kami saling mengasihi, mengalah, dan menjauhi perkelahian. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Dadah adik-adik, sampai jumpa nanti. Nah, adik-adik bertemu lagi nih dengan contoh dan Lause Chelsea. Nah, tadi adik-adik kita kan sudah mendengar cerita dari Lause Angel nih. Kira-kira tadi adik-adik masih ingat gak ya ceritanya Lause? Ayo, Lause Chelsea masih ingat gak? Masih ingat dong Chantal? Apa dong ceritanya? Ceritanya tentang Abram dan Lot berpisah. Wah, benar sekali. Nah, adik-adik jangan lupa ya ceritanya diingat, karena nanti sore Lause dan Contoh nanya ya. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan satu lagu pujian. Bapak Abram mempunyai banyak sekali anak-anak, dan adik-adik sudah semuanya kita untuk bangkit berdiri lagi sekali lagi. Yuk bangkit berdiri, kita nyanyikan satu lagu lagi. Bapak Abraham mempunyai. Anak-anak, Abu
Nah, adik-adik, sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu kita, yuk kita berdoa sekali lagi ya. Semuanya lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa ya, ikuti contoh berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami sudah beribadah dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati kami agar kami menjadi anak-anak yang selalu taat kepada Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mengakhiri ibadah sekolah minggu kami. Tuhan berkati kami agar kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu kami di hari yang akan datang. Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, jangan lupa nanti sore kita ibadah lagi ya, jam 4 sore ya. Sampai jumpa nanti sore. Dadah. Ayo teman-teman, mari kita bersama